Kondisi Islam pada masa modern terbagi menjadi tiga periode. Yang pertama adalah periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Periode ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama fase ekspansi, fase integrasi dan puncak kemajuan tahun 650 sampai 1000 Masehi adalah fase Islam penyebaran dengan pesat melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol pada daerah barat dan Persia sampai ke India pada daerah timur. Lalu yang fase yang kedua, fase disintegrasi terjadi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi, yaitu fase umat muslim mulai pecah karena masalah politik. Lalu yang kedua adalah periode pertengahan, terjadi tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Periode ini juga terbagi ke dua fase. Fase yang pertama fase kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Fase ini merupakan lanjutan dari perpecahan kaum muslimin. Sistem khalifah sudah tidak berlaku lagi. Lalu fase yang kedua ini fase 3 kerajaan besar, tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Tiga kerajaan dimaksud adalah kerajaan Utsmani yang berada di Turki, dan kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Lalu periode yang ketiga adalah periode modern dari tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Setelah abad pertengahan, umat Islam memasuki abad modern. Masa modern disebut juga masa perbaruan. Masa perbaruan merupakan masa kebangkitan umat Islam. Perbaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi modern. Periode ini merupakan periode jatuhnya Mesir pada orang Barat. Periode ini inilah yang membuat perbaruan Islam muncul sebagai bentuk kebangkitan Islam. Adapun hal-hal yang mendasari kebangkitan Islam di dunia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman mayoritas kaum muslim terhadap Islam sangatlah lemah. Lalu yang kedua, lenyapnya institusi politik Islam yang menjadi payung Islam dan kaum muslimin. Lalu yang ketiga, budaya yang menyimpan dari Al-Quran dan hadis. Ikut tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang pertama, Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi 1801 sampai 1873 Masehi. Rifa'ah Baidawi Rafi'at At-Tahtawi adalah tokoh yang berhasil menerjemahkan lebih dari 1000 karya berbahasa Perancis ke dalam bahasa Arab, sehingga umat Islam dapat mengetahui ilmu-ilmu yang membawa kemajuan bagi bangsa Barat. Yang kedua, Muhammad Ali Pasha 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Ali Pasha adalah seorang pelopor kebangkitan Islam di Mesir yang lahir pada tahun 1765 di Kawala, lebih tepatnya di Yunani. Muhammad Ali Pasha banyak melakukan inovasi yang sangat berpengaruh, yaitu berhasil menjaga stabilitas ekonomi Mesir. Yang ketiga, Muhammad Abduh 1849 sampai 1905 Masehi. Muhammad Abduh lahir di sebuah desa Subrakit, Mesir tahun 1849. Saat itu Mesir di bawah kekuasaan Muhammad Ali 1805 sampai 1849. Semasa hidupnya, Abduh banyak menulis buku, majalah, surat kabar, dan brosur-brosur. Lalu yang keempat ada Rashid Ridha 1865 sampai 1935 Masehi. Muhammad Rashid Ridha lahir pada tanggal 27 Jumadil Ula 1282 atau 23 September 1865 Masehi. Tapi arsip Kementerian Dalam Negara Kerajaan Utsmani, ia lahir pada tahun 1279 Masehi di Kalamun, suatu desa di Lebanon yang terletak tidak jauh dari kota Tarabul Ash. Sultan Mahmud II 1785 sampai 1839 Masehi. Sultan Mahmud II lahir di Konstantinopel
Kekaisaran Ottoman pada 27 Juli 1785. Ia merupakan putra bungsu dari Sultan Ottoman ke-27 Abdul Hamid I dan istrinya Naksidil Sultan. Pada 1808, ketika Mahmud II berusia sekitar 23 tahun, terjadi sebuah konflik di dalam istana, di mana saudara tirinya, yakni Mustafa kelima, membuat rencana eksekusi untuk sepupunya, Sultan Selim III. Pemimpin pemberontakan adalah Alemdar Mustafa Pasha, yang kemudian menjadi menteri Mahmud II. Dalam peristiwa ini, Selim III wafat, sementara Mahmud II disembunyikan oleh ibunya agar tidak menjadi korban selanjutnya. Keenam, yaitu Jamaluddin Al-Ghafani 1838 sampai 1879 Masehi. Jamaluddin Al-Ghafani dilahirkan di Afghanistan pada tahun 1838. Karena ia di belakang namanya melekat sebutan Al-Ghafani yang menunjukkan dari wilayah mana ia berasal. Karirnya dimulai sejak berusia 22 tahun ketika ia diangkat sebagai pembantu Pangeran Dos Ali Khan. Al-Ghafani resah melihat umat Islam yang tidak bersatu dan terbelakang. Oleh karena itu ia mengumandangkan ide Jamiah Islamiyah, juga menggelorkan semangat pembaharuan dengan membuka pintu jihad dan melakukan gerakan kembali pada Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Muhammad Iqbal lahir di Sialkot pada tahun 1877. Ia berasal dari keluarga kasta Brahmana Kashmir. Ayahnya bernama Nur Muhammad yang terkenal saleh, adalah guru pertamanya. Lalu dimasukkan ke maktab untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian ke Scottish Mission School mempelajari pelajaran agama, bahasa Arab, dan bahasa Persia. Muhammad Iqbal merupakan sosok pemikir multidisiplin. Sebagai pemikir muslim dalam arti yang sesungguhnya, Iqbal telah merintis upaya pemikiran ulang terhadap Islam demi kemajuan kaum muslimin. Hukum dalam Islam menurut Iqbal tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ke-8, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisi. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar binti Kiai Sulaiman, seorang khatib tetap di Masjid Agung. Ibunya bernama Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara yang keseluruhannya saudaranya adalah perempuan, kecuali adik bungsunya. Ia termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah satu wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Ke-9 sekaligus yang terakhir, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ishaq bin Ainul Yakin. Kiai Hasyim dilahirkan dari pasangan Kiai Asy'ari dan Halimah pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari tahun 1871 Masehi, atau bertepatan dengan 12 Zulhijjah tahun 1287 Hijriah di Gedang Desa Tambakrejo, Kecamatan Jombang. Sejak masa kanak-kanak, Kiai Haji Hasyim hidup dalam lingkungan pesantren muslim tradisional Gedang. Keluarga besarnya bukan saja pengelola pesantren, tetapi juga pendiri pesantren. Ayah Kiai Hasyim merupakan pendiri pesantren Keras Jombang, sementara kakeknya dari jalur ibu Kiai Usman dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Gedang. Sementara kakeknya yang bernama Kiai Siha dikenal luas sebagai pendiri dari penguasa pesantren Tambak Beras Jombang. Sekian, terima kasih. Jelaskan pengaruh Islam
masa modern bagi Indonesia dan hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern. Gerakan pembaruan yang ada juga dirasakan oleh umat Islam di Indonesia. Masuknya ide pembaruan ke Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui masyarakat Arab, baik yang berdagang maupun yang ingin menetap. Kedua, melalui para jemaah haji dari Indonesia. Para pelopor gerakan pembaruan antara lain Syekh Ahmad Surkati dengan Jamiatul Khair dan Al-Irsyad. Jamaah haji yang berasal dari Indonesia melihat dan merasakan pembaruan yang terjadi di dunia. Hal ini menjadi inspirasi bagi mereka untuk melakukan hal yang sama di tanah air. Kaum muslimin yang ada di Minangkabau menjadi pelopor gerakan pembaruan. Hal-hal yang mereka lihat selama menunaikan ibadah haji diterapkan dalam keseharian. Yang kedua, hikmah belajar peradaban Islam pada masa modern. Mempelajari sejarah Islam dan peradabannya tentu mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kita semua. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari peradaban Islam pada era modern sebagai berikut. Yang pertama, harus menjaga nilai-nilai keindahan, harus menjaga nilai-nilai ketauhidan dan akidah Islamiyah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. Yang keempat, meningkatkan penguasaan ilmu teknologi. Dan yang terakhir, menjaga kemurnian ajaran Islam. Kemurnian ajaran Islam maksudnya adalah ajaran Islam yang tidak tercampur dengan budaya manusia dan pengaruh dari luar. Apabila suatu ajaran tercampur dengan budaya manusia, maka ajaran tersebut akan menyimpang. Perkembangan Islam pada masa modern masih terdapat banyak penyimpangan ajaran Islam. Umat Islam harus terlepas dari lingkaran bidah, kurafat, dan tahyul. Akan tetapi, jika budaya manusia tersebut tidak melanggar syariat Islam, maka tidak dapat dijalankan. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.